Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Nadia, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nadia. Oke, semuanya kita hari ini belajar tentang matematika peminatan. Kita to the point aja, matematika peminatan kemarin udah kita bahas sebagian kecil materinya, sedikit sekali. Kemarin materi yang sudah saya sampaikan di kelas 10, sudah saya review sedikit materi kelas 10-nya di awal-awal pertemuan kita. Materi inti kita itu masih di trigonometri, kemarin itu tentang persamaan trigonometri ya, persamaan trigonometri. Untuk persamaan trigonometri itu sendiri, itu adalah kebalikan dari materi yang ada di kelas 10-nya. Saya ingatkan sedikit aja lagi. Untuk persamaan trigonometri, kemudian nanti kita masuk ke materi berikutnya. Beberapa rumus dari persamaan trigonometri itu sudah saya berikan di awal-awal kemarin. Mulai dari sinus rasanya ya. Mulai dari sinus kemarin sudah ada saya berikan tugas juga. Kemudian ada beberapa temannya yang sudah mengumpulkan, tapi ada beberapa juga yang sama sekali belum mengumpulkan tugas sampai sekarang. Kamelia, orientasi HP-nya bisa dimatikan dulu supaya bisa layarnya terbalik, ikut terbalik. Orientasinya. Rotasi layarnya dimatikan supaya nggak potret. Oke, kita ingat kembali. Persamaan trigonometri. Kemarin kita punya, kalau kita punya sin 30 gitu ya. Sin 30 derajat kemarin nilainya berapa? Ada yang masih ingat nggak? Erik, berapa sin 30, Erik? Ayo, hafal nggak tabel sudut-sudut istimewa? Sudut-sudut istimewa itu terdiri dari 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, terus ada 60 derajat, dan 90 derajat. Di sini yang modalnya masih hafalan, belum hitungan. Sin 30 itu adalah setengah. Dari mana setengahnya? Setengah itu sebaiknya kan sudah saya sarankan waktu di kelas 10 itu kalian menghafal tabel dari sudut-sudut istimewa itu ya. Sudut-sudut istimewa itu, karena di kelas 11 ini, dia sudut-sudut istimewa ini tidak dibahas lagi. Maksudnya, dia tidak lagi membahas secara detail dari mana asal-usul sudut sin 30 itu jadi setengah gitu. Tapi kalian harus bisa langsung spontan gitu menjawab sin 30 itu setengah. Sama kayak kalian ditanyain 1 tambah 1 itu berapa? 2 gitu. Otomatis gitu. Jadi tidak ada lagi kayak dipelajari secara mendetail lagi gimana caranya mencari nilai-nilai dari trigonometri ini. Saya perlu ingatkan tapi tetap ini 0 derajat itu ada 30 derajat yang termasuk sudut-sudut istimewa, kemudian ada 45 derajat, ada 60 derajat, sama 90 derajat. Oke, yang ini untuk sin-nya itu dia nilainya dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan cos itu kebalikannya, kita ngisinya dari bawah. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Sedangkan tan itu adalah hasil pembagian antara sin dan cos-nya. Sin dan cos. 0 bagi 1 itu berarti 0, setengah bagi setengah akar 3 itu adalah 1 per akar 3 atau sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kemudian setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Kalau setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3 aja, sisanya 1 bagi 0 itu tidak terdefinisi.
Nah, ini tabel sudut istimewa ini wajib hukumnya untuk dihafal. Jadi kalau sin 30 ya ini sin 30 setengah. Kalau cos 60 berapa? Cos 60 berarti kita lihat di tabel cosnya 60 setengah juga. Jadi kalau tan misalnya tan 45 berapa? Tan 45 berarti 1. Ini sudah kita bahas di kelas 10. Ini mau mengingatkan aja. Tapi kalau misalnya sudutnya lebih dari sudut istimewa ini, misal kemarin sudah kita bahas juga kalau misalnya kita punya sin 150 derajat, maka kita akan memanfaatkan batasan kuadran ya. Batasan kuadran di mana di situ batasan kuadran itu kan yang dimaksud batasan kuadran ini ya. Nih, ada 0 derajat atau 360 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, ada 270 derajat. Kalau 150 derajat itu berarti kan dia sudutnya berada di sini. Di mana itu adalah kuadran 2. Kuadran 2 itu adalah wilayah kekuasaan dari sin. Hanya sin yang bernilai positif di situ, sedangkan di sini kuadran 3 ini adalah wilayah kekuasaan tan. Kemudian wilayah kuadran 4 itu adalah wilayah kekuasaan dari cos. Hanya cos yang bernilai positif di situ. Nah, sedangkan di kuadran 1 ini adalah semuanya ya. Semuanya bernilai positif di situ. Jadi kalau sin 150 ini berarti kita manfaatkan aja batasan kuadran yang mendatar. Ini yang mendatar batasan kuadrannya. Jadi kita ubah 150 itu ke dalam bentuk penjumlahan atau pengurangan batasan kuadran dengan salah satu sudut istimewa ini. Nah, misal 150 berarti kita ubah jadi sin 180 dikurang dengan 30. Supaya dia setara kan, 150 itu kan 180 dikurang 180 kurang 30. Sehingga ini bentuknya sama aja, dan kalau udah dia pakai 180 ini kita abaikan aja. 180-nya kita langsung fokus ke sin 30 derajatnya. Maka ini nilainya sama dengan setengah. Nah, untuk nilai ini sendiri kan tadi dia bisa positif, bisa negatif ya. Positif atau negatif tergantung dari sudut awalnya ini. Kalau sudut awalnya ini 150 derajat, kan dia berada di kuadran 2 ya. Karena kuadran 2 itu kan berada di antara 90 derajat dan 180 derajat. 150 itu kan berada di antara 90 dan 180. Maka itu wilayah kekuasaan sin. Oh, ini kan soalnya sin. Karena soalnya sin ya sudah, berarti ini positif setengah. Nah, saya ingatkan sekali lagi, gimana kalau misalnya ada cos 225, misalnya kayak gitu. Cos 225 derajat. Cos 225 derajat dengan cara yang sama, berarti di sini kita ubah menjadi cos 180 derajat ditambah jadinya. Kalau dikurangkan dia jadinya nanti mundur ke sini sudutnya. Kuadran 2. Sedangkan ini 225. Supaya 225 kan berarti kita tambah dengan salah satu sudut istimewa, yaitu 45 derajat. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini 180-nya bisa kita abaikan, langsung aja kita gunakan cos 45 derajat. Ini kan jadinya cos 45 itu berapa? Setengah akar 2. Dapat dari mana? Dari sini tabelnya. Nilainya setengah akar 2. Nah, ini nilainya apakah positif atau negatif? Nah, hati-hati, positif atau negatif bergantung dari besar sudut ini. Sudut awalnya, sudutnya itu 225. 225 itu berada di antara 180 dan 270. Maka ini berarti berada di kuadran 3. Karena dia kuadran 3 itu wilayah kekuasaannya tan. Wilayah kekuasaan tan. Kalau soalnya cos berarti nilainya jadi negatif. Negatif setengah akar 2. Begitu jadinya. Oke, itu sekedar pengingat untuk ini cara menentukan nilai dari sudut trigonometri. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah kebalikannya. Tadi kita punya sin. Sin 30 nilainya itu adalah setengah. Sedangkan sin 150 derajat itu juga nilainya setengah. Kalau kita lihat dari sini ya tadi ya. Nah, ini. Sin 30 tadi setengah, sin 150 itu juga setengah nilainya. Berarti ada yang sama dong gitu. Ada yang sama.
Sudutnya itu beda, tapi nilainya itu bisa sama. Nah, yang akan kita bahas sekarang kita balik gitu kan. Berarti kalau misalnya kita diminta untuk mencari ini, seperti ini, sin X sama dengan setengah. Nah, ini si Mr. X ini yang mau kita cari. Berapa sih nilai sudut yang kalau dia disinuskan atau disinkan, dia nilainya jadi setengah gitu. Maka jawabannya pasti kalau misalnya di sini, oh kita punya 30 derajat dan 150 derajat. Jadi jawabannya di sini dia X-nya itu sama dengan 30 derajat dan 150 derajat. Tapi tentunya di sini kalau kita putar kembali sudutnya, ingat bahwa perputaran sudut itu dia nggak cuma sekali ya. Putaran sudut itu bisa lebih dari sekali. Nah, bisa lebih dari sekali. Artinya yang awalnya di situ dia 360 derajat itu udah mentok di sini ya. 360 derajat. Bisa aja dia muter lebih dari sekali sehingga sudut itu nanti bisa jadi lebih dari 360 derajat. Makanya nilai sudut yang di sini nanti dia akan dibatasi. Yang mau dicari kebanyakan sih nilai X yang dicari nanti itu berkisar di antara X lebih dari sama dengan 100 mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Atau biasanya juga kadang-kadang ditulis dalam bentuk 0 derajat sampai 2pi. Kalau untuk membentuknya dalam bentuk pi itu seperti apa, itu sudah kita bahas di kelas 10. Kalau yang udah lupa, masih ada videonya di YouTube. Untuk mengkonversi sudut itu dari derajat ke bentuk pi itu sudah ada. Nah, jadi kesimpulannya di sini ketika dia batasannya dia dari 0 derajat sampai 360 derajat, maka ini jawabannya. Tapi bisa jadi lebih dari ini ya, bisa aja nanti di sini jadinya 390 derajat, terus ada lagi 410 derajat, begitu. Dan seterusnya. Tapi kan kita yang diminta batasannya cuma sampai 360 derajat, berarti yang kelewatan kayak gini nggak masuk gitu. Nah, ini yang paling sederhana. Nah, yang ini kan kalau misalnya kita menggunakan cara yang kebetulan, ini tadi nilai sinusnya itu sudah ada di soal sebelumnya kan, makanya kita bisa sebutkan, oh itu X-nya itu 30 derajat sama 150 derajat. Tapi bagaimana kalau misalnya dia itu dari awal nggak ada gitu. Dari awal nggak ada. Misal di sini ada sin X sama dengan setengah akar 2, misalnya seperti itu. Ini kan nggak ada dibahas sebelumnya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan nilai X-nya? Nah, di awal kemarin juga sudah pernah kita bahas, ini rumus untuk sinusnya. Untuk mendapatkan berapa sih nilai X yang ada di sini. Maka ada rumusnya. Rumus sinus. Rumus sinus itu ada dua. Yang pertama adalah untuk versi X sama dengan A ditambah dengan K dikali 360 derajat. Kemudian nanti untuk yang versi yang kedua, jadi dua kali kita kerjaannya ya. Yang kedua adalah X sama dengan 180 dikurang A ditambah dengan K dikali 360 derajat. Nah, rumus sinus ini bisa berlaku langsung seperti ini. Itu kan ada nilai K, ada X, ada A gitu kan. Nah, ini angka-angkanya dapat dari mana? Nah, ini semuanya bergantung dari yang di sini ya. Rumus sinus ini bisa dipakai jika dia sudah berbentuk sin X sama dengan sin A. Ini dulu yang harus kita ubah berarti. Soal yang awal ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk seperti ini. Dimana kalau kita perhatikan kan dia di ruas kiri udah sama sih bentuknya sin X ya. Tapi ruas kanan kan masih dalam bentuk angka setengah akar 2 gitu dia. Maka setengah akar 2 itulah yang harus kita ubah dulu. Nah, jadi di sini yang sin X sama dengan setengah akar 2-nya yang akan kita ubah. Jadi di sini bentuknya hafalan ya. Sin X ini kita ubah sama dengan sin berapa ya yang nilainya itu setengah akar 2. Sin berapa? Coba perhatikan di tabel sudut istimewa ini. Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Lihat di tabelnya. Sin berapa? Yang nilainya setengah akar 2.
Coba disebutkan. 45 derajat, Pak. Betul sekali, 45 derajat. Yang ini ya. Nah, ini kan sin setengah akar 2, sudutnya 45 derajat. Betul. Maka di sini berarti kita bisa tuliskan sin X itu sama dengan sin 45 derajat. Dari sini kita bisa mendapatkan, oh berarti A-nya itu adalah 45 derajat. Sedangkan untuk nilai K ini sendiri nanti itu digunakan angka dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. K-nya itu mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Mulai dari 0 kita mulainya. Oke, kita selesaikan. Ini berarti penyelesaiannya X-nya itu tetap, ini kan karena dia X aja, kita tulis X aja di sini. A-nya berarti 45 derajat. Tambah. Nah, ini kita tulis K-nya berapa? Mulai dari 0 dikali dengan 360 derajat. Untuk lebih jelasnya kita tulis di sini K sama dengan 0-nya di kiri. Nah, kita kasih tanda panah begitu untuk lebih jelasnya. Ini berarti kita dapatkan 45 ditambah. Nah, ini kita kali ya. Kalau 0 dikali 360 itu kan dia tetap 0. Maka di sini jadinya 45 derajat aja. Terus kita coba kalau K-nya sama dengan 1, ini berapa ya jadinya? Nah, X-nya sama dengan 45 ditambah 1 dikali 360 derajat. Berarti ini 360 derajat ditambah 45. Lumayan nih banyak ya, 405 derajat. Nah, kemudian di versi yang kedua. Versi yang kedua di sini dia K sama dengan 0, berarti di sini jadinya X sama dengan 180 derajat dikurang dengan 45 derajat. Tambah K-nya itu 0 dikali dengan 360 derajat. Kalau dia kali 0 gini kan abaikan aja, nggak usah dipikirin. Tinggal hitung yang di depannya aja. 180 kurang 45 itu 135. Kalau K sama dengan 1, berarti di sini X-nya sama dengan 180 dikurang 45. Ini langsung aja kita hitung ya. Karena angkanya ini kan selalu tetap nanti 135 derajat gitu aja langsung. Ditambah dengan 1 dikali 360. Maka ini 360 ditambah dengan 135. Jadinya 495 derajat. Ini kalau kita teruskan akan makin besar di angkanya. Tapi kalau yang di sini kan tadi soalnya tadi belum saya kasih batasan ya. Belum saya kasih batasan. Kalau nggak ada batasannya, ya ini jawaban-jawabannya itu. Tentu saja di sini ada banyak lagi kalau K-nya diganti dengan angka yang makin besar lagi. Nah, tapi kalau misalnya saya kasih batasan begini, untuk X lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Misalnya soalnya begitu. Maka kita tinggal lihat, oh batasan angka yang paling kecil itu 0 derajat, yang paling besar itu 360. Berarti tidak semua yang ada di sini tadi itu menjadi jawaban. Maka yang benar itu adalah yang 45, 405 nggak masuk, 135 masuk, 495 nggak masuk. Jadi himpunan penyelesaian yang bisa kita tulis di situ kalau dia pakai batasan ini berarti hanya 45 derajat dan 135 derajat. Nah, begitu. Bagian sini bisa dipahami? Atau ada yang masih mengganjal? Silahkan disampaikan dulu sebelum kita lanjut ke cos-nya. Ketika kalian sudah menguasai cara penggunaan sin, otomatis cos maupun tan dia pasti akan sama. Karena dia paling rumusnya doang yang berubah di sini. Tapi untuk penggunaan rumusnya dia sama persis. Jadi makanya saya tekankan dulu di materi sin-nya ini dulu. Sampai kalian benar-benar paham, maka kita akan lanjut ke cos maupun tan. Karena itu dia cuma tinggal menggunakan saja. Yang penting kalian konsep dasarnya tahu cara penggunaan rumusnya yang ini. Ada bagian yang dibingungkan? Silahkan ditanyain. Dari awal sini. Ini tadi saya ingatkan tentang cara menentukan nilai sudutnya aja. Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Nadia, ada yang mau ditanyakan? Tia? Sampaikan aja Tia, kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan. Nggak usah khawatir.
Yang penting di situ nanti kalian pas waktu ngerjain soal kalian langsung yakin, jawaban saya sudah benar atau salah gitu, sudah tahu gitu. Silakan Tia. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, aman berarti ya. Saya coba untuk satu variasi soal lagi ya, untuk sinusnya ini saya khawatirnya nanti kalian langsung menggunakan X di depan sini. Saya coba untuk tingkatkan sedikit soalnya. Nanti ini materi yang ini nanti akan saya kirimkan filenya, apa yang saya tulis tadi ke grup, biar nanti kalian bisa mencatatnya, atau nanti kalian juga bisa nonton video ini lagi di YouTube supaya nanti kalian nggak ketinggalan. Jadi nggak usah khawatir belum nyatat atau sekiannya. Oke, sekarang kita coba untuk variasi soal yang lain ya. Misal di sini ada nilainya begini, akar 2. Akar 2 sin dalam kurung, saya tulis di sini angkanya 2x plus 15 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian sama dengan dikurang 1 sama dengan 0. Nah, bentuknya sudah mulai aneh. Sebenarnya persamaan itu semuanya sama ya. Persamaan, kalau dia ada kata-kata persamaan eksponen kah, persamaan trigonometri, persamaan logaritma, persamaan apapun itu sebenarnya semuanya sama. Intinya adalah menentukan nilai variabel pada persamaan tersebut. Nah, cuma bentuk persamaannya itu, variabel yang dicari itu nanti dia akan berbeda-beda temannya. Kalau dia logaritma ya pasti dia pakai log, kalau dia pakai eksponen ya berarti nanti dia mengaitkannya dengan perpangkatan, kalau trigonometri maka dia pasti sepaket dengan sin, cos, dan tan. Jadi dia tidak X yang berdiri sendiri. Beda halnya kalau misalnya persamaan linear biasa ya, misal gini. Nah ini persamaan linear biasa namanya. Oh, cara nyari X-nya kan tinggal 2X sama dengan 4, X sama dengan 4 bagi 2 gitu. Ini namanya persamaan linear. Jadi ya tinggal dipindah-pindah ruasin kayak gitu aja. Tapi konsep dasarnya sebenarnya sama. Cuma di sini kalau yang di persamaan linear ini kan dia itu X doang variabelnya. Sedangkan yang ini nanti paketnya adalah ini. Paket variabelnya. Kayaknya belum datang. Coba dihubungi. Ada nomornya? Oke, kita lanjut. Di sini berarti karena ini satu paket variabelnya ya. Satu paket variabelnya. Maka yang berarti angka-angka yang lain yang tidak ada hubungannya sama paket variabel ini, maka akan kita pindah ruaskan ke kanan. Sama seperti kayak kita pindah ruaskan yang ini tadi. Jadi kayak min 4 ini kan pindah ke kanan, habis itu nanti 2-nya pindah ke kanan juga, kayak gitu. Akhirnya tersisa X saja di sebelah kiri. Jadi konsep dasarnya sama seperti itu. Jadi yang ini, min 1-nya kita pindahin ke kanan dulu. Berarti jadinya, ini saya kasih batasan dulu ya, X-nya di sini lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan sampai 180 derajat aja deh, nggak usah banyak-banyak. Di sini jadinya akar 2, ini jawab ya. Akar 2 sin dalam kurung 2X tambah 15 itu sama dengan 1. Jadi min 1-nya udah saya pindahin ke kanan. Kemudian di sini jadinya sin dalam kurung 2X plus 15 sama dengan akar 2-nya saya pindahin ke kanan lagi nih. Karena ini dia bentuknya nempel langsung dengan sin seperti ini, itu artinya dia perkalian. Sama kayak 2X ini tadi. Dia nempel langsung. Kalau saya pindahin ke kanan maka dia jadi pembagi. Nah, sehingga di sini akar 2 ini kita bagi. Jadi 1 bagi akar 2. Seperti ini. Nah, sekarang bentuknya ini sebenarnya sudah mirip menyerupai dengan bentuk yang ini tadi ya. Mana tadi? Dengan soal yang ini tadi ya. Nah, cuma bentuknya belum rapi aja, belum rapi. Tapi dia sudah mengarah ke bentuk soal yang sebelumnya. Jadi sekarang bentuk ini kalau kita menemukan per akar 2 gini, maka ini wajib hukumnya dirasionalkan. Untuk rasionalkan pecahan sendiri itu dia sudah dipelajari di kelas 9 SMP ya.
Jadi di sini tinggal dikalikan dengan akar 2 per akar 2. Ini tujuannya merasionalkan pecahan, artinya penyebutnya tidak boleh dalam bentuk akar. Jadi ini nanti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, sebelah kiri ini tetap aja kita tulis sin dalam kurung 2x plus 15. Ini jadinya 1/2 akar 2. Karena akar 2 kali akar 2 itu kan sebenarnya akar 4. Akar 4 ya sama dengan 2. Makanya langsung saya tulis 2 aja di bawahnya. Biar nggak terlalu lama. Nah, yang ini ingat tadi saya katakan sepaket ya. Artinya berarti tidak boleh kita memisahkan 15-nya pindah atau 2-nya kita pindah, itu tidak boleh karena mereka sepaket dengan sin-nya. Ini satu kesatuan, tidak boleh ada yang dipindah-pindah. Nah, karena dia sepaket dengan sin-nya. Sekarang kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita ubah aja ini setengah akar 2-nya ke dalam bentuk sin ya. Sin berapakah yang nilainya setengah akar 2? Nah, ini kan berarti mirip sama yang tadi kan sudah nih. Nih. Ternyata dia adalah sin 45. Sama persis seperti yang tadi. Kebetulan nih kayak kebetulan aja dia angkanya sama setengah akar 2. Nah, berarti di sini kita ubah yang ruas kanan itu menjadi sin dalam kurung 2x plus 15 itu tetap di ruas kiri, yang ini berarti jadinya sin 45 derajat. Kalau sudah bentuknya seperti ini, berarti kita sudah mengatakan, oh berarti 45 derajat ini nanti sebagai A. Sedangkan sepaket ini nanti itu adalah sebagai pengganti X yang ada di depan tadi. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita masukin ke dalam rumusnya. Kan rumusnya tadi apa? Rumus yang pertama itu adalah tadi kan X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang berarti di sini tinggal kita ubah X-nya itu berarti jadinya 2X plus 15. A-nya itu 45 derajat. Ditambah K-nya itu berapa? Nah, ini tergantung. Kalau misalnya kita mau ngerapiin dulu, kita rapiin aja dulu yang ini ya. K-nya biarin aja dulu. Nah, jadi biar kita nggak bolak-balik nanti mindah-mindahin angka yang lainnya. Karena tadi kan kita mau cari nilai X-nya, otomatis berarti ada perhitungan aljabar di sini. Jadi sebelum kita masukin K-nya, karena ini bentuk yang di sebelah kiri ini masih berantakan, kita rapikan dulu. Jadi yang ini kita tulis dulu, jadi 2X, 15-nya sekarang boleh kita pindah, karena ini ketika sudah sama-sama sin kiri dan kanan, ini boleh kita abaikan sin-nya. Maka yang ini jadinya boleh sekarang kita pindah 15-nya ke kanan, 45 dikurang 15, tambah K-nya biar aja dulu, belum kita masukin K-nya. Yang ini jadinya 2X sama dengan 30 derajat ditambah dengan K dikali 360 derajat. Maka di sini X-nya itu, kan ini kan berarti ada 2 ya, 2-nya pindah kanan, maka dia akan membagi semua yang ada di ruas kanan itu dengan angka 2. Jadi 2 yang ini itu berasal dari sini. Maka 30 kita bagi 2 jadi 15 derajat, tambah K dikali 360. Berarti 360-nya aja yang kita bagi 2, jadi K-nya tetap, jadi ini 180 derajat. Kalau udah gini bentuknya kan lebih simpel, baru kita masukkan K sama dengan 0-nya. K sama dengan 0. Maka di sini kita masukkan X sama dengan 15 derajat, tambah K-nya itu 0 dikali 180 derajat. Maka di sini 180 dulu dikalikan 0 karena ini bentuk perkalian, terus kita tambah 15 berarti sisa 15 derajat. Kemudian K sama dengan 1. Oh, K sama dengan 1 berarti X sama dengan 15 derajat tambah 1 dikali 180 derajat. Nah, ini 180 derajat tambahin dengan 15 kan sudah 195 ya. Kalau kita merujuk ke batasan kita tadi, batasan tadi itu paling gede itu adalah 180 derajat. Otomatis berarti yang ini nggak usah kita terusin lagi. Ini pasti sudah tidak akan masuk. Berarti kita stop sampai di situ, ini kita udah dapat satu jawaban. Kita cari lagi di rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu di sini tadi kan X sama dengan 180 dikurang A ya di sini tadi rumusnya, ditambah K dikali 360 derajat. Nah, di sini sama aja ini 2X ditambah 15 itu sama dengan
180 dikurang 45 derajat. Tadi soalnya A-nya kan 45 derajat di sini. Nah, tambah K-nya biarin aja sama seperti sebelah kiri tadi, biarin aja dulu, kita rapikan aja dulu yang ini 2X, 15-nya pindah kanan, ini kan 180 dikurang 45, berarti 135. Ini tambah jadi kurang 15, tambah dengan K dikali 360 derajat. Berarti ini 2X sama dengan 120 derajat, tambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kan ketemu bentuk 2 lagi di sini, ya ini kita bagi dengan 2. 2-nya berasal dari sini ya. 2 yang ini. Kalau di sini 3 ya di sini jadi 3 gitu. Jadinya berarti X karena dibagi 2 ini jadi 120 jadi bagi 2 itu 60 derajat ditambah dengan ini K dikalikan dengan 180 derajat karena semuanya kita bagi 2. Kalau udah gini baru kita masukin K sama dengan 0 berarti X sama dengan 60 derajat ditambah dengan K-nya itu 0 tadi dikali dengan 180 derajat. Nah, seperti ini berarti 180 derajat dikali 0 kan 0. 0 tambah 60 berarti 60 derajat aja. K sama dengan 1 berarti di sini X-nya sama dengan 60 derajat tambah di sini 1 kita gantikan K-nya tadi 180 derajatnya tetap. Makanya 180 kita kalikan 1 dulu, 180 tetap tambah dengan 60 240 derajat. Nah, ternyata di sini angkanya juga 240 udah kebanyakan. Kan batasan maksimalnya adalah 180 derajat. Berarti kalau lebih dari 180 derajat nggak masuk dia. Nah, 60 derajat ini masuk. Maka jawaban akhirnya ternyata jadinya HP atau himpunan penyelesaiannya itu adalah 15 derajat sama 60 derajat. Sudah, itu jawaban akhirnya. Cukup panjang ya, cukup panjang. Tapi di situ saya yakin kalau kalian lihat lagi langkahnya sebenarnya sama aja dengan yang soal yang pertama tadi. Cuma yang membedakannya di sini adalah bentuk X yang di depannya yang perlu dirapikan dulu. Karena kita perlu bentuk yang X aja di depannya supaya kita gampang menghitungnya. Jadi nggak bolak-balik menyederhanakannya. Oke, yang ini adalah versi SIN ya, versi SIN. Biarin aja, kalian nggak usah nyatet dulu. Kalian nonton aja dulu yang sekarang. Nanti kalau kalian perlu lagi filenya, kalian tinggal nonton di YouTube-nya aja, nanti kan tinggal kalian pause-pause gitu aja kalau misalnya ada yang belum kalian pahami. Atau kalian putar ulang lagi kalau kalian lupa dengan yang bagian depan. Oke, sekarang kita beralih ke cost-nya dulu ya. Ini kan tadi SIN yang kita bahas secara tuntas. Nah, sekarang kita lihat ke cost-nya. Soal tentang cost. Nah, kalau untuk cost, ini sebenarnya polanya sama ketika kita menggunakan rumus cost. Rumus cost. Sama, kita harus merujuk pada bentuk cos X sama dengan cos A dulu. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, maka dia ada dua versi rumus lagi. Di sini rumus yang pertama adalah X sama dengan A plus K dikali 360, persis dengan yang rumus SIN tadi. Sedangkan versi keduanya adalah dia bentuknya lebih simpel, cuma pakai negatif. Negatif A plus K dikali 360 derajat. Jadi di sini tadi kan kalau yang di SIN itu dia pakai 180 kurang A gitu. Nah, sekarang di sini cuma min A gitu. Itu aja. Jadi kalau misalnya di sini 45 derajat ya langsung aja, berarti di sini nanti kita tulis negatif 45 derajat gitu jadinya. Terus nanti dihitung kayak biasa. Kayak tadi juga perhitungannya. Terus karena tadi SIN-nya udah saya kupas tuntas semua cara penggunaannya, langsung aja saya kasih rumus tan-nya juga. Nanti saya ambil salah satu contohnya. Ini sama aja, di sini kalian harus ubah jadi bentuk tan X sama dengan tan A. Nah, keuntungannya di rumus tan ini nanti dia cuma ada satu rumus aja. Jadi dia rumusnya nggak banyak seperti sin sama cos. Kalau sin tadi ada dua rumus, cos ada dua rumus, tan ini cuma satu rumus. Jadi di sini dia rumusnya satu-satunya adalah X sama dengan A plus K. Nah, yang di belakang sini kalau tadi itu pakai 360 derajat semua, si tan ini dia cuma pakai 180 derajat aja. Nah, jadi di situ dia lebih pendek. Yang paling simpel itu punya tan rumusnya. Nah, saya ambil satu contoh untuk cos, nanti baru saya berikan latihannya. Seandainya di sini ada cos.
cos di sini saya kasih angkanya berapa nih? 2 gitu ya. Nah, 2 di sini, terus di sini ada angka 3. Jangan 3. Ini pakai X aja deh. X plus 20 derajat. Seperti ini. Sama dengan akar 3. Misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Di sini nilai X-nya saya batasi dari 0 derajat sampai 360 derajat. Maka di sini kita jawab sama seperti yang tadi. Ini kan dia masih ada angka 2 di depan sini ya. Nah, ini satu paket variabel yang akan kita cari nanti nilainya. Maka nilai 2 yang ada di depan cos ini harus kita pindah ke kanan. Maka ini jadinya cos dalam kurung X tambah 20 derajat. Di sini sama dengan akar 3/2. Nah, akar 3/2 ini, kalau dia cuma akar 3 ini angkanya 1 ya di depan sini ya. Jadi ini bentuknya sama aja dengan setengah akar 3. Jadi nggak usah bingung. Kalau kita kembali lagi ke bentuk yang tadi, sudut-sudut istimewa, cos berapakah yang nilainya setengah akar 3? Coba perhatikan. Cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Ayo dibaca. 30 derajat, Pak. Berapa? 30 derajat. 30 derajat, betul sekali. Jadi di situ kita bisa tuliskan berarti cos X tambah 20 itu sama dengan cos 30 derajat. Kalau udah gini berarti bentuknya ini sudah sama seperti bentuk yang ini ya. Nah, jadi kita udah dapat nilai A-nya itu berapa. Nilai A-nya itu berarti adalah 30 ini. Ini adalah nilai A, sedangkan ini sepaket itu adalah nilai X-nya itu tadi. Maka kita gunakan rumusnya tadi ada 2. Ingat kembali rumusnya di situ. Yang pertama persis seperti rumusnya sin. Jadi di sini untuk versi pertama X sama dengan, di sini langsung saya tulis rumusnya ini A plus K dikali 360 derajat. Nah, baru kita masukin ini kan kebetulan X tambah 20 ya, berarti di depan sini jadinya X tambah 20 sama dengan A-nya itu 30 derajat. Ini K-nya biarin aja dulu 360 derajat tetap. Nah, kenapa kok dibiarin K-nya nggak langsung dimasukin? Karena di sini ada angka 20 masih di ruas kirinya ya, belum berbentuk X sama dengan persis. Maka di sini 20-nya kita pindah kanan dulu. X sama dengan 30 dikurang 20 derajat, tambah K dikali dengan 360 derajat. Kalau sudah, maka X sama dengan 10 derajat tambah K dikali 360 derajat. Nah, ini kan bentuknya udah simpel, baru kita masukin K sama dengan 0, berarti X sama dengan 10 derajat tambah K-nya itu 0 dikali dengan 360 derajat. Nah, ini 360 dikali 0 kan tetap 0. 0 ditambah dengan 10 derajat. Maka di sini jadinya 10 derajat. Masuk K sama dengan 1. Ini berarti X sama dengan 10 derajatnya tetap, tambah yang ini diganti dengan 1 dikali dengan 360 derajat. Ini kan berarti kita kali dulu di belakang baru kita tambah 10 di depannya ya. Berarti jadinya 370 derajat. Ternyata ini udah kelewatan. Kebanyakan sudah, maka kita dapat 10 derajat aja yang masuk. Untuk versi kedua, jangan lupa ada versi keduanya. X tadi sama dengan min A plus K dikali 360 derajat. Maka yang ini kita tulis lagi, ini kan depannya X tambah 20, sesuai dengan yang ini tadi. Sama dengan min A, A-nya tadi 30, berarti tetap ini negatif 30 derajat, tambah K dikali 360 derajat. Kalau sudah gini berarti kita pindahin dulu 20 derajatnya, berarti X sama dengan min 30 derajat dikurang 20 derajat tambah K dikali 360 derajat. X sama dengan, nah ini hati-hati mengurangkannya ya, ini kan jadinya negatif 50 derajat tambah K dikali dengan 360 derajat. Baru kita masukin K sama dengan 0. Berarti sini X sama dengan min 50 derajat tambah ini 0 dikali dengan 360 derajat. Nah, ini kan K
Kalau dikalikan 0 ya, 0 ditambah angka berapapun ya tetap angka itu juga. Berarti gini jadinya min 50 derajat. Nah, sekarang min 50 derajat masuk enggak? Kan tadi batasannya itu dari berapa? Batasannya itu mulai dari 0. Paling kecil itu 0. Kalau ada bilangan negatif itu berarti lebih kecil daripada 0 derajat. Berarti yang 50 derajat ini dia enggak masuk. Karena dia bilangannya negatif. Karena dia minimal paling kecil adalah 0. K sama dengan 1, berarti di sini X sama dengan min 50 tambah, ini ganti dengan 1 kali 360 derajat, berarti dia kali dulu di belakangnya, 360 dikali dengan 1 berarti 360 ditambah negatif 50, karena ditambah negatif berarti berkurang ya, jadinya 310 derajat. Nah kalau 310 derajat, tadi kan batasan maksimalnya 360 derajat ya. Karena batasan paling maksimalnya 360 derajat, maka dia aman nih, yang ini masuk. Kita coba K sama dengan 2 masuk nggak kira-kira? X sama dengan min 50 ditambah 2 kali 360 derajat. Maka ini jadinya 720 dikurangi dengan 50. Berarti jadinya 720 dikurangi dengan 50 berarti jadinya 670 derajat. Nah, ini udah over, kebanyakan. Maka yang masuk berarti di sini sebagai jawaban itu berarti himpunan penyelesaiannya cuma 10 derajat sama 310 derajat aja. Nah, begitulah cara mengerjakannya untuk persamaan trigonometris sin, cos, tan juga sama ya, walaupun tan tidak ada saya contohkan, tapi kalian harus tahu langkahnya itu sama persis. Cuma yang membedakannya rumusnya aja. Tapi untuk cara mengerjakannya semuanya sama persis. Oke, saya berikan satu pelatihan untuk kalian. Coba tentukan nanti nilai dari akar 3 tan X itu sama dengan 1. Dengan batasannya di sini X-nya itu lebih dari sama dengan 0 derajat sama kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, coba. Ini untuk sebagai latihan ya, bisa dibilang ini tugas. Oke. Tugasnya satu ini aja, nggak usah banyak-banyak. Cari nilai X yang memenuhi untuk akar 3 tan X sama dengan 1. Oke. Begitu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa kalian terapkan untuk mengerjakan tugas yang satu ini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya berarti ya, di matematika wajib. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Ada yang saya lupakan? Kita foto dulu. Silakan semuanya on video.